Ya, masuk. Sir, ini ada siswa kita meninggalkan kelas hari ini ada sekarang. Oke. Boleh. Andreas ya. Oke. Permisi ya, Sir. Ya. Silakan duduk Andreas. Oke. Gimana kabar Andreas? Baik, Sir. Oke, terima kasih ya. Jadi pada pagi hari ini Andreas ya, layanan konseling. Oke, baik. Kalau kelas Andreas ya, di satu yang ya. Pada pagi hari ini gimana kabar Andreas? Nah, baik, Sir. Ya. Jadi perkenalkan Sir ini sebagai guru kegiatan konseling. Jadi sebelum kita mulai konseling kita ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini. Oleh terima kasih Tuhan yang telah memberkati kami sehingga hamba-Mu dapat bertemu dengan siswa kami Andreas Calvin Simanjuntak kelas 9, di mana hamba-Mu melihat bahwa anak Tuhan ini seperti memiliki masalah, dan pada saat ini hamba-Mu memanggil Andreas Calvin Simanjuntak dalam pertemuan kami boleh membawa berkat bagi Andreas, puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Andreas ya. Tadi sudah makan, nak? Sudah ya. Baik. Andreas, dari informasi yang selalu lihat, ya kamu ini sebenarnya adalah seorang anak yang aktif, ya kan? Kamu ini memiliki kecerdasan yang lebih bagus, ya kan? Lalu tujuan konseling yang saya berikan kepada Andreas agar Andreas boleh terbuka dalam setiap permasalahan yang ada. Semuanya ini sifatnya ini adalah rahasia. Saya jamin ya, ini masalah kamu, ketika kamu punya masalah ini tidak akan keluar kemana-mana. Ini bahwa kedatangan Andreas ketika kita berbicara, maka semuanya itu akan membawa dampak positif. Jadi bagi Andreas, saya percaya bahwa ketika kamu punya masalah, kamu akan terbuka ya kepada Sir. Artinya kamu boleh cerita kepada saya ya, apa masalah yang kamu hadapi, sehingga nanti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, dari setiap permasalahan yang Andreas hadapi. Baik. Nanti siapa tahu ada yang ingin kamu sampaikan kepada Sir, ya boleh kamu tanyakan kepada saya ya, supaya nanti bisa kita selesaikan ya. Baik, kepada anak kami Andreas ya. Di sini saya mendengar dari beberapa guru ya. Saya mendengar dari beberapa guru terkait masalah Andreas ya, bahwa di kelas 8 Andreas ini, kamu ini adalah seorang anak yang bisa saya katakan kamu itu aktif di dalam kelas ya kan. Kamu aktif, lalu kamu adalah juara kalau tidak salah ya di kelas 8, adalah seorang anak yang juara dan aktif di dalam kelas. Lalu seiring berjalannya waktu, saya melihat dan bahkan guru-gurumu menyampaikan kepada Sir bahwa
akhir-akhir ini Andreas itu sering menyendiri, nak. Nah, sering menyendiri, lalu kamu sering melamun, ya kamu sering melamun, saya melihat kamu sering melamun, lalu kamu meskipun di tengah keramaian, ya saya melihat kamu itu kurang adanya keceriaan, sering termenung gitu, ya kan. Bahkan guru-gurumu pun bilang, ya kamu ini sering bisa dikatakan tertutup. Nah, kamu nggak terbuka dengan masalah yang kamu hadapi gitu. Jadi ketika saya lihat, saya evaluasi, dan ini adalah informasi dari Bapak Ibu gurumu yang menyampaikan kepada saya, ya masalah yang kamu hadapi. Kamu itu mungkin kurang adanya rasa percaya diri, ya mungkin beberapa faktor, ya yang saya lihat. Padahal kamu ini adalah seorang siswa yang berprestasi, ya seorang siswa yang berprestasi di kelas. Kemarin waktu di kelas 8 kamu adalah seorang siswa yang memiliki ya banyak prestasi yang kamu dapatkan di kelas 8. Boleh kamu jelaskan sedikit kepada Sir apa masalah yang kamu hadapi sehingga kamu bisa seperti ini? Sebenarnya Sir, saya kurang percaya diri dan juga saya tidak bisa bergaul. Oh, kenapa bisa seperti itu, sayang? Karena selain saya tidak percaya diri Sir, saya juga merasa tertekan dan juga apalagi saya memiliki sedikit masalah di rumah saya yang membuat saya sangat sulit bergaul dengan teman-teman lainnya, dan hal itu yang menyebabkan saya lebih sering menyendiri. Oh, jadi ada masalah gitu ya? Yes, Sir. Apakah masalah ini masalah di sesama teman kah? Atau di kelas? Atau kamu sering dibully oleh teman-temanmu? Sebenarnya iya Sir, saya sering diejek gitu karena saya selalu menyendiri Sir. Mengakibatkan kamu suka menyendiri itu gara-gara? Karena Sir, saya orang yang introvert Sir, saya tidak pandai bergaul. Oh, iya ya. Jadi ketika kamu di kelas itu berarti teman-temanmu sering membuli kamu ya? Yes, Sir. Oke, baik. Dengan kamu suka menyendiri itu, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu memiliki sebuah masalah? Iya Sir, saya kayak merasa kesepian gitu, nggak ada teman. Jadi kayak orang lain belajar sama temannya, kayak saya iri gitu Sir, saya masih bisa sendiri. Oh, iya. Mohon maaf ya, nak ya. Apakah Andreas dari keluarga yang broken home? Bisa dibilang begitu Sir. Oh, dari keluarga yang broken home ya. Berarti orang tua sudah Cerai Sir. cerai ya? Oke, baik. Jadi kendala apa yang kamu alami sehingga kamu bisa dikatakan kurangnya, ya artinya kamu tertutup, kurangnya rasa percaya diri, kendala apa yang kamu hadapi? Yang seperti yang saya bilang tadi Sir, saya orang yang sangat susah bergaul dengan orang lain. Jadi saya sangat tidak percaya diri Sir. Oke, jadi itulah membuat kamu selalu tertutup ya. Padahal kamu adalah siswa yang berprestasi loh, nak. Ya kan? Baik. Kamu tinggal sekarang bersama ayah atau bersama ibu sekarang? Bersama ibu Sir. Oh, bersama ibu ya. Berarti ibu kamu ada bersama dengan kamu sekarang. Oke. Jadi ketika kamu memiliki sebuah masalah, ya kan, mungkin ini latar belakangnya sehingga kamu seperti ini ya, kurang percaya diri, mungkin ada tekanan dari keluarga ya mungkin ya, jadi sehingga saya melihat kamu orang yang tertutup anak, ya kan, padahal kamu tuh semangat di dalam, bisa saya katakan semangat untuk belajar gitu kan. Jadi kalau ibu kamu perhatian nggak sama kamu sekarang?
Untuk sekarang sir, sepertinya kurang karena ibu lebih fokus bekerja sir, jadi kurang memperhatikan saya. Oh, jadi apa kerjanya nak? Ibu saya bekerja di PT sir, atau pabrik. Oh, jadi kamu berapa bersaudara nak? 2 sir, Oh dua, kamu anak yang terakhir sir. terakhir. Oh kamu anak yang terakhir. Berarti kamu yang pertama perempuan atau laki-laki? Perempuan sir, Perempuan. Di mana sekarang nak? di Batam sir, Oh di Batam. Dia sekarang sekolah atau sekolah sir, sekolah kelas kelas 2 SMA. kelas 2 SMA. Jadi akibat orang tua kurang perhatian ya, Ya. sehingga kamu membutuhkan perhatian. Jadi kamu itu memiliki yang namanya kurang percaya diri ya terhadap lingkungan. Ya mungkin dengan kamu boleh terbuka seperti ini, saya juga mengetahui bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat bisa saya katakan akan berdampak negatif kepada kamu. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Yang jadi pernah nggak kamu bercerita kepada ibumu terkait masalah ini? Tidak pernah sir, karena saya tidak berani bercerita kepada ibu saya sir. Oh, Karena kenapa saya, nak? karena saya takut ibu saya kepikiran sir kalau saya cerita begitu. Oh gitu. Jadi karena kamu takut menyampaikan kepada ibu itu, apakah ketika kamu sampaikan kepada ibumu jadi marah kepadamu atau bagaimana? Sebenarnya kayaknya ibu tidak marah sir, cuman saya tidak mau buat ibu kepikiran gitu sir. Apalagi sedang bekerja pikirkan saya, itu yang saya tidak mau. Oke. Jadi terima kasihlah kepada anak kami Andreas ya. Sebenarnya ini adalah sebuah masalah besar buat kamu Andreas. Apabila kalau seperti ini terus yang kamu lakukan, maka kamu nanti sulit untuk berbaur. Dan kamu nanti memiliki, kalau contohnya kalau kamu memiliki sifat seperti ini, kamu tidak terbuka, kamu tertutup orangnya, ini akan berdampak besar bagi kamu ya sebagai seorang siswa. Karena kenapa? Karena banyak dalam kejadian-kejadian sekarang kan si anak yang memiliki masalah yang sangat apa ya kan, sangat besar ya kan, sehingga si anak ini sering ya memiliki ya karakter yang keras ya kan, sehingga saya tidak mau dengan adanya kamu memiliki sifat ini, saya tidak mau nanti kamu menuju ke sana ya. Baik. Jadi saya ingin agar kamu itu supaya kamu memiliki rasa percaya diri ya di dalam kehidupan ya. Dengan adanya kita seperti ini, saya akan membantu ya menganalisis setiap permasalahan yang ada padamu ya. Baik. Jadi buat anak saya jangan tekan-tekan, nah, santai saja ya, relax ya. Kita ini kan supaya enak serta nanti menerima informasi yang ada pada diri ya. Baik, kurangnya percaya diri ini sangat sulit sekali ya, sulit sekali. Padahal kamu itu adalah seorang anak laki-laki satu-satunya yang dimana ibumu memberikan sebuah harapan agar kamu itu boleh menjadi anak yang berhasil, betul kan? Iya. Artinya ibumu ingin agar kamu itu boleh menjadi seorang anak yang berhasil, ya. Karena ketika kamu menyendiri, bisa dikatakan ketika kamu menyendiri, ya nanti ini akan membuat kamu tidak fokus untuk sekolah ya kan. Karena saya melihat bahwa kamu ini adalah orang yang
bisa dikatakan seorang anak yang memiliki tekad ya agar kamu boleh berhasil. Saya mau tanya, cita-citamu mau jadi apa nak? Mau menjadi pengacara, Sir. Oh, menjadi pengacara, bagus ya. Jadi kalau menjadi seorang pengacara itu ya luar biasa itu, iya kan? Menjadi seorang pengacara cita-cita yang bagus. Nah, orang tuamu mendukung kamu agar kamu boleh berhasil, ya kan? Apalagi dengan cita-cita yang kamu sampaikan menjadi seorang pengacara, ya kan? Ini adalah yang harus kamu kembangkan. Apalagi kalau seorang pengacara itu nak, ya mana boleh dia tertutup, ya kan? Harus aktif, ya kan? Makanya dimulai dari sekarang. Ketika kamu mau mengejar impianmu, maka ini dimulai dari sekarang, ya kan? Pengacara itu harus pandai berkata-kata, ya kan? Pengacara itu harus ya kritis di dalam hal berbicara. Nah, apalagi kalau dilihat dari kalau kita lihat kan pengacara kan dia itu kan harus apa kan, harus pintar, ya kan? Nah, lalu dia bisa dikatakan pengacara itu harus aktif, ya kan, berbicara kan. Jadi dia mau menyelesaikan sebuah masalah kan. Nah, jadi pada Andreas, baik. Apalagi kalau kamu menjadi seorang pengacara, biasanya ini juga kamu ini tercapai ya, supaya ini bisa dikatakan kamu harus lebih lagi ya. Kalau kita lihat di sini strategi membangun diri itu harus dimulai dari saat ini, ya kan? Nah, kamu harus melakukan sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan, ya. Nah, jadi kamu harus mengejar cita-citamu, ya kan? Kamu harus mengejar cita-citamu karena kamu seorang anak yang pintar, ya kan? Kamu seorang anak yang pintar, rajin, dan kamu harus berbaur kepada teman-temanmu, sekelilingmu, lingkunganmu, ya kan? Karena kalau kamu tidak pintar berbaur, kamu tidak pintar, maka cita-citamu ini akan terkubur. Yang agar kamu juga bisa sadar, ya kan, betapa pentingnya atau berharganya ya cita-cita masa depanmu ini, ya. Baik. Jadi Sir ingin agar dengan adanya pertemuan kita ini, agar kamu boleh memiliki rasa percaya diri, ya. Jangan sampai kamu tertutup, ya. Lalu ketika kamu memiliki percaya diri bahwa kamu pasti bisa, waktu kamu kelas 7, ya kan, kamu adalah seorang siswa yang bagus, yang aktif, ya kan. Lalu di kelas 8 kamu adalah seorang siswa yang bisa saya katakan aktif, ya. Kamu juara, ya kan, ya. Tetapi ketika di kelas 9 ini, akhir-akhir ini kamu menurun, ya kan, kamu introvert, kamu kurang percaya diri, bahkan kamu tidak mau berbaur, padahal bisa dikatakan kamu sepi, padahal situasi lingkunganmu itu adalah ramai, ya kan. Jadi saya akan membantu Andreas agar Andreas bisa memiliki yang namanya percaya diri, ya. Baik. Ketika ada sesuatu yang menghambat kamu, maka itu tidak akan, bisa dikatakan tidak akan menjadi sebuah prestasi bagimu ketika ada yang menghambat, ya kan. Contoh seperti saluran air kan, ini air ini di pipa ini mengalir terus,
tetapi karena ada hambatannya, ya hambatan itu, sehingga air itu tidak mengalir deras, ya kan? Dan hambatan itulah yang akan kita selesaikan saat ini, ya kan? Jadi ketika ada hambatan yang kamu rasakan saat ini, maka itu akan kita selesaikan. Nah, supaya prestasimu atau cita-citamu tercapai. Apalagi kamu seorang pengacara. Nah, pengacara itu sangat bisa dikatakan pengacara itu harus pintar berbicara. Nah, jadi inilah yang akan kita selesaikan. Masalahnya apa, hambatannya apa, kamu sudah cerita dengan belakang, dengan kondisimu. Ya, jadi yang saya inginkan dari Andreas, ya, bahwa gejala-gejala yang membuat kamu tidak percaya diri itu harus kamu tinggalkan, kamu buang, ya. Hambatan-hambatannya itu harus kamu buang. Nah, kalau seandainya kamu kan contohnya kamu berteman nih, ya kan, lalu di dalam pertemanan ini, saya tak berani, saya malu mendekati dia, saya tidak bisa mendekati dia. Atau ketika guru masuk, ya kan, ketika guru ini masuk memberikan pelajaran kepada kamu, ya kan, lalu kamu tidak percaya diri dalam mengerjakan soal itu, ya kan, akhirnya prestasimu menurun, nak, ya kan, prestasimu menurun. Lalu bisa dikatakan ketika prestasimu menurun, maka semuanya kan ya menurun semuanya. Rasa percaya diri itu harus ditingkatkan, ya, tidak boleh tertutup. Contoh nih, ketika kamu punya masalah, nah, ya kan, masalah ini ketika kamu punya masalah kamu harus ceritakan. Ini contoh nih kepada saya tadi, kamu ceritakan bahwa kamu adalah dari keluarga yang broken home, lalu ibumu tidak perhatian sama kamu, padahal di satu sisi kamu sangat, bisa dikatakan kamu sangat rindu akan kasih sayang orang tua, betul tidak? Ya kan? Kamu sangat menginginkan kasih sayang orang tua, tetapi dengan adanya dari faktor keluarga, sehingga ini membuat kamu menjadi frustasi, ya kan, depresi. Kamu lebih senang menyendiri, menghabiskan waktu sendiri, ya, kamu lebih senang. Padahal ini teman-temanmu sedang bisa dikatakan olahraga, teman-temanmu bermain, tetapi kamu merasa nyaman dengan kehidupanmu sendiri. Nah, itu tidak baik, nak, ya kan? Apalagi kalau kamu memiliki masalah, lalu kamu tidak terbuka dengan orang tuamu. Nah, perlu adanya komunikasi antara anak dan orang tua. Kenapa saya katakan seperti itu, nak? Karena kalau kamu tertutup, kita tidak mampu atau tidak bisa tanpa orang tua, ya kan? Bahwa orang tua itu adalah Allah yang bisa kita lihat. Jadi kamu harus perlu cerita terbuka. Contoh nih, mak, tadi Andreas di sekolah ada masalah sedikit, mak. Terkait masalah apa, nak? Terkait masalah pacar. Contoh, Andreas ditolak 3 kali, mak, sama temannya Andreas ada suka. Lalu kalau kamu nggak terbuka, kamu simpan, kamu pendam, akhirnya nanti efek sampingnya ini panjang. Kenapa? Kamu akan mengakhiri hidupmu, ya kan? Karena kamu nggak percaya diri, kamu tertutup orangnya, lingkunganmu pun tidak mengetahui bagaimana apa yang terjadi sama kamu. Ya, untuk itu kamu perlu, ya kan? Kamu perlu untuk terbuka kepada orang tuamu, ya, kepada keluargamu, ataupun kepada bapak ibu gurumu. Nah, supaya apa? Supaya ketika kamu terbuka, ya, maka gurumu akan mengetahui apa langkah-langkahnya yang harus diambil, ya, untuk menyelamatkan Andreas.
contoh nih, kemarin Sar pernah ketemu, ya kan, ketemu dengan anak di pinggir jalan. Lalu Sar bertanya, kamu kenapa seperti ini? Dia hobi mengelem, ya kan. Lalu saya tanya, dia bilang saya kurang ada mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kurangnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi pada pagi hari ini Sir ingin supaya kamu itu boleh menyampaikan, lalu Sir dapat menyelesaikan apa yang terjadi kepada Andreas. Tadi Sir sudah sampaikan kan bahwa dampak dari kurang percaya diri ini banyak sekali dampak negatifnya, ya, banyak sekali dampak negatifnya. Itu yang terutama bisa mengakhiri hidupnya, ya kan. Sering kan kamu sering bacakan berita kan, Nak? Ya kan. Jadi ketika kamu sering nonton berita, menonton berita kan, ketika kamu menonton berita, ya kan, ketika kamu nonton berita, ya kan, sering itu kan kamu lihat ada berita-berita seorang anak yang tega menghabisi temannya, ataupun seorang anak sering bunuh diri. Itu gara-gara apa? Karena bebannya banyak sekali, ya kan. Baik, sejauh ini ada yang kamu mau tanyakan terkait evaluasi, ya, bagaimana perasaan tentang apa yang telah kamu pelajari di sisi ini? Sepertinya tidak ada, Sir, karena saya sudah cukup bisa memahami. Apakah ada yang terkait dalam pikiranmu, benakmu, apakah ada yang mau kamu sampaikan terkait artinya kan kita kan sudah mengadakan pertemuan ini, ya kan, artinya Sir mau pengen gimana caranya supaya masalah ini dapat diselesaikan, ya kan. Contoh nih, saya guru, ketika saya sudah menyampaikan terkait masalah ini kepada Andreas, bagaimana, apakah ada yang mengganjal atau bagaimana perasaan Andreas ketika kita mengalami atau ketika kamu datang kepada saya? Ya, saya rasakan, Sir, tadi kayak sebelum saya berjumpa dengan Sir, datang ke kantor Sir, saya merasa tidak nyaman, banyak beban pikiran, dan juga saya merasa sangat sedih gitu, Sir. Tapi setelah saya bisa bertemu dengan Sir pada hari ini dan dia sudah menasihati saya berpikir bahwa tidak sepenuhnya kita harus menyendiri terus dan harus menumbuhkan rasa percaya diri kita. Jadi saya sangat berterima kasih pada Sir sudah membantu saya untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya. Baik. Jadi di sini ada yang selalu mau minta supaya Andreas boleh mengisinya, ya. Di sini ada surat persetujuan. Coba kamu dibaca, Nak. Kita mengisi. Kamu ikutin, ya. Perhatikan, ya. Baca dulu, ya, dan nanti ya.
kamu isi nanti itu baca pelan-pelan, dan nanti ada surat yang Sir kasih, ada kamu bawa ke kelas ya. Gitu. Oke, sudah? Oke, baik. Jadi ini kamu sudah isi, dan ini juga, oke, ini sudah kamu isi. Jadi terima kasih kepada Andreas ya. Jadi Andreas lah yang sebelum pergi, Andreas kita berdua ya. Jadi Andreas lah yang pimpin doa ya nak ya. Mari kita bersyukur. Segala puji syukur kami ucapkan atas kasih karunia Tuhan, dan mana kami masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul bersama guru BK Tuhan, bersama guru BK saya yaitu Bapak Hendra Lumbelang. Tuhan, saya sudah menyelesaikan layanan ini Tuhan, saya sangat mendapatkan manfaat yang baik Tuhan. Dimana sebelumnya saya tidak bisa bergaul dan saya tidak punya rasa percaya diri, tapi setelah saya mengikuti layanan ini Tuhan, saya dapat berpikir bahwa sebenarnya saya butuh orang lain Tuhan, dan tidak semestinya saya selalu menyendiri. Dan juga kiranya Tuhan berkati Bapak Hendra Lumbelang yang telah memberikan nasihat kepada saya, berikan dia kesehatan, umur panjang, dan juga berikan Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih nak. Nanti ada surat yang Sir kasih, nanti disampaikan kepada wali kelasmu ya, bahwa kamu sudah melaksanakan layanan konseling kepada saya. Oke, terima kasih Andreas. Ya, selamat pagi, Tuhan berkati ya. Terima kasih ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke ya. Kenapa di situ? Pergilah kona. Jadi pulang. Apa? Aduh, dia kasih pulang lagi sama saya. Sampai dia ikan belum? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan pas kali 30 menit bisa. 3 kali muka ini. Iya, 3 kali mukanya. Jadi kayak mana pas ini? Udah bisa nih? Udah. Hah? Udah bisa. Tadi